Dunia kita sekarang ini, wah bising banget kan? Informasi ada di mana-mana, tapi waktu kita rasanya makin sedikit. Tapi gimana kalau saya bilang, kekuatan super terbesar Anda saat ini bukanlah kemampuan menyerap lebih banyak info, tapi justru kemampuan untuk mengabaikannya. Nah, itulah yang akan kita bedah hari ini. Ketidaktahuan selektif. Pernah ngerasa nggak sih kayak gini? Notifikasi bunyi terus, berita baru muncul tiap menit, daftar bacaan makin panjang, bukannya makin pendek. Rasanya kita tuh lari terus, coba ngejar semua hal, tapi ironisnya kita malah makin ngerasa ketinggalan. Oke, coba kita jujur-jujuran sebentar. Coba deh pikirin soal perhatian Anda. Apakah perhatian Anda itu kayak hotel bintang 5, di mana cuma tamu-tamu super penting, informasi yang relevan yang boleh masuk? Atau jangan-jangan lebih mirip tempat sampah umum, di mana semua orang bisa lempar apa aja ke dalamnya? Nah, pilihan itu sebenarnya ada di tangan kita loh. Dan harganya mahal loh. Usaha buat tahu semua hal itu benar-benar menguras tenaga. Energi mental kita habis, kita jadi cemas terus karena takut ketinggalan sesuatu. Dan yang paling parah, kita jadi kehilangan kemampuan buat benar-benar fokus ngerjain sesuatu yang penting. Tapi, tenang, ada solusinya. Dan solusinya itu bukan dengan mencoba memproses info lebih cepat, tapi dengan mempraktekkan seni mengabaikan. Ini bukan soal jadi orang yang cuek atau apatis ya, tapi soal jadi orang yang strategis. Jadi, apa sih sebenarnya ketidaktahuan selektif itu? Gampangnya, anggap aja ini kayak satpam buat pikiran Anda. Ini bukan tentang kebodohan, sama sekali bukan. Ini tentang disiplin. Sebuah pilihan yang sadar untuk melindungi aset kita yang paling berharga, yaitu perhatian, supaya bisa kita pakai buat hal-hal yang emang penting. Analogi ini pas banget. Bayangin deh Anda lagi pakai noise cancelling headphone, tapi bukan buat telinga, melainkan buat pikiran. Anda bisa ngeblok semua gosip, drama, dan berita nggak penting, terus fokus cuma sama musik yang pengen Anda dengerin. Nah, itulah kekuatan dari ketidaktahuan selektif. Ini adalah soal pergeseran mindset yang, wah, fundamental banget. Dari yang tadinya FOMO atau fear of missing out, rasa cemas karena takut ketinggalan, menjadi JOMO, joy of missing out. Justru merasa bahagia karena kita memilih untuk nggak tahu semua hal. Ini soal menemukan kebebasan dalam memilih, bukan lagi kecemasan karena harus ikut-ikutan. Oke, teorinya udah dapat, terus gimana cara prakteknya? Nah, mari kita bahas 3 strategi kunci yang bisa langsung Anda coba untuk mulai menguasai seni ini. Yang pertama dan utama, Anda harus jadi penjaga gerbang yang super ketat buat pikiran Anda. Udah nggak bisa lagi kita jadi spons yang nyerap semua hal. Kita harus jadi kurator. Caranya praktis banget. Coba deh unsubscribe dari email-email yang cuma numpuk di inbox. Di media sosial, mute akun-akun yang bikin energi Anda habis. Batasi sumber berita cuma dari 2 atau 3 yang benar-benar Anda percaya. Dan ini nih mungkin yang paling bakal mengubah hidup Anda, matiin semua notifikasi yang gak penting itu. Serius, coba lakuin sekarang juga. Selanjutnya, kita ubah cara kita mengonsumsi informasi. Kebanyakan dari kita kan suka numpuk info buat jaga-jaga, yang akhirnya cuma bikin pikiran penuh sesak. Nah, sebaliknya kita adopsi pola pikir tepat waktu atau just in time. Stop deh, numpuk informasi siapa tahu butuh. Sebelum Anda baca buku tebal atau nonton video panjang, tanya dulu. Info ini bakal saya pakai hari ini atau minggu ini nggak? Kalau nggak ya udah lewatin aja dulu. Dan ingat, ada jalan pintas yang cerdas, manfaatin keahlian orang lain. Minta ringkasan 5 menit dari teman yang emang jago di bidangnya, itu jauh lebih efisien daripada baca buku 300 halaman kan? Dan praktek yang ketiga adalah soal jadi proaktif. Jangan cuma ngandalin niat dan kemauan, tapi rancang lingkungan di sekitar Anda, baik fisik maupun digital, supaya fokus Anda itu terlindungi secara otomatis. Mulailah berani bilang nggak ke hal-hal yang nggak penting. Blokir waktu di kalender Anda buat kerja fokus. Anggap aja itu rapat paling penting sedunia. Dan ingat, Anda nggak punya kewajiban buat ikut setiap debat kusir di internet. Tips paling ampuh, bikin susah. Hapus aplikasi pengganggu dari layar utama ponsel Anda. Kalau butuh usaha lebih buat buka, Anda jadi lebih jarang kan ngelakuinnya? Tentu, pasti ada pertanyaan penting. Tunggu dulu, bukannya ini jadi nggak bertanggung jawab? Nah, di mana sih batas antara mengabaikan secara strategis dengan kelalaian yang justru berbahaya? Mari kita perjelas ini. Bedanya jelas banget kok. Ketidaktahuan selektif itu proaktif. Tujuannya buat menjaga fokus. Anda mengabaikan gosip atau berita yang nggak relevan. Sebaliknya kelalaian itu reaktif. Tujuannya buat lari dari tanggung jawab. Anda mengabaikan tagihan, kesehatan, atau tugas penting.
Yang satu memberdayakan, yang satunya lagi, ya malah menciptakan krisis. Oke, teorinya udah jelas, perbedaannya juga udah. Sekarang waktunya action. Mari kita coba satu langkah super sederhana yang bisa Anda lakukan minggu ini buat ngerasain sendiri manfaatnya. Eksperimennya simpel banget, pilih satu hari aja. Mungkin hari Sabtu atau Minggu. Dan selama 24 jam itu, coba deh komitmen untuk nggak buka media sosial, situs berita, atau email yang nggak penting-penting amat. Nanti di akhir hari, coba tanyain ke diri sendiri. Sebenarnya informasi krusial apa sih yang gue lewatin? Spoilernya, biasanya sih nggak ada hal yang nggak bisa dikejar dalam 5 menit. Dan inilah inti dari semuanya. Di zaman serba informasi ini, jadi bijaksana itu bukan lagi soal tahu lebih banyak, tapi soal menyaring dengan lebih baik. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, seberapa jago kita dalam menyaring?